Oke bang, hari ini pemeriksaan gimana bang? Agendanya hari ini pemanggilan untuk pelapor, pemeriksaan untuk verifikasi atau wawancara atau minta keterangan. Dan alhamdulillah udah baru aja selesai, mulai dari jam 10:30 istirahat jam 12 sampai jam 1, lanjut lagi baru selesai jam 2:30. Berapa pertanyaan tadi bang? 30 pertanyaan. Bang menyerahkan bukti tambahan lain mungkin? Apa aja? Bukti tambahan lain ada dong, ada pasti. Berupa apa? Hah? Berupa apa? Nanti lah belum boleh dibuka dulu. Dikit bang. Hah? Tapi itu artinya memang baru ditemukan atau memang sebelumnya memang sudah disiapkan barang bukti yang baru ini bang? Oh enggak, cuma memperkuat apa aja bahwasanya kita ada kapasitas untuk melapor gitu. Bang, saat ini kan masih beberapa pihak masih simpang siur gitu, ada yang terkait apa yang digugat oleh Bang Yoni Dora sendiri gitu. Ada yang bilang itu video lama, ada yang bilang penampilan lama. Boleh dijelaskan lagi bang, biar penegasan aja sebenarnya apa yang dipermasalahkan oleh klien abang begitu bang? Sebenarnya klien saya itu cuman awalnya sekali ya, cuman pengen tahu informasi bahwasanya kebenaran penyanyi yang di channel YouTube itu saudari Lesti, dan dari siapa yang menyuruhnya dan kenapa nama penciptanya nggak ditulis. Itu doang awalnya. Jadi nggak ada tuntutan macam-macam sebenarnya. Awalnya begitu. Beliau datang ke rumah Lesti, cuman mungkin karena Lestinya nggak ada atau bagaimana, beliau nggak temu, cuma sampai pagar. Akhirnya dia konsultasi sama saya coba untuk biar bisa bertemu, saya coba melayangkan teguran, somasi, biar kita bisa ketemu. Cuman alhamdulillah jawabannya sampai sekarang belum ada. Nah video itu video penampilan di sebuah konser, di sebuah hajatan, atau dia mengcover, artinya membawakan lagu itu dengan versi berbeda atau seperti apa bang? Bukan, kita melihat cover lagu mengatasnamakan Lesti di YouTube. Itu, dan kita mendengarkan lagu tersebut benar-benar ini Lesti yang menyanyi. Justru itu yang akan kita tanyakan sebenarnya. Mau ketemu Lesti itu. Kalau iya nggak apa-apa, tulis dong nama penciptanya. Itu doang mintanya klien kami. Dan itu di channel YouTube-nya Lesti bang? Channel kita belum periksa itu channel YouTube Lesti. Yang pasti di situ ada dibikin namanya fans Lesti, penyanyinya Lesti. Yang pasti kalau udah masuk ke YouTube itu pasti ada komersilnya, minimal popularitasnya ada. Itu aja. Nggak ada sebenarnya, nggak ada niat sampai ke titik itu juga. Biar bisa duduk sama komunikasi pencipta dan penyanyi sebenarnya. Itu aja. Udah sampai di titik ini artinya mau dilanjutkan untuk laporan itu atau seperti apa? Karena kan sudah terlanjur kemana-mana nih bang. Dan dari Bang Yoni Dora sendiri pada akhirnya juga harus menerima komentar negatif dari netizen segala macam. Itu pasti itu menjadi apa? Tapi mungkin itu satu konsekuensi ya, konsekuensi. Tetapi laporan ini mau nggak mau berjalan. Jadi pasti sampai ujung juga yang pasti. Apapun ujungnya kita nggak tahu. Iya. Bang, ini kan Om Yoni Dora sebagai saksi pelapor dan abang sebagai pelapor. Ya. Kenapa harus abang yang melapor? Kenapa nggak langsung Om Yoni aja nih? Di dalam kapasitas seorang kuasa hukum, dia itu bunyinya kuasa hukum itu mendampingi dan atau mewakili klien. Jadi kita kuasa hukum itu boleh mewakili klien untuk melapor, tapi tetap klien nanti tetap dimintain keterangannya. Cuman melaporkan saja yang digantiin, yang diwakili. Kalau kita kuasa hukum, soal materi yang realnya sebenarnya kita nggak tahu kan. Apa maunya klien yang dalam hati kecilnya kita kan nggak tahu. Nah nanti dia akan memberikan keterangan itu. Tapi bang, agenda selanjutnya itu apa sih bang? Pemanggilan untuk Bapak Yoni sendiri. Tapi kalau untuk pemanggilan untuk Lesti sendiri kapan kira-kira?
Setelah semuanya dipanggil mungkin sampai pemanggilan publisher, saksi, mungkin sampai saksi ahli. Tapi bang, kabarnya dari Bang Yoni sendiri mundur dan minta maaf ke Lestina itu gimana sih bang? Itu kabar dari mana? Asisten maksudnya Asisten. asisten Joni yang terkait perkataannya itu. Oh, perkataan asisten. Iya, bukan. Ya itu pun saya sendiri nggak tahu. Iya. Saya sendiri nggak tahu itu. Artinya Asistennya kan bukan klien saya. Oh, artinya di luar bang ya. Di luar saya kan nggak tahu. Nggak mungkin dong kuasa hukum tahu semua-muanya. Berarti saya harus ngikutin dong kemana dia setiap hari. Tetapi artinya bahwa kuasa hukum ini tetap berjalan sesuai rule yang diinginkan oleh klien abang ya. Bukan sekarang itu bukan hal yang sesuai diinginkan klien lagi. Itu udah tuntutan dari administrasi negara soal hukum itu dia harus berjalan gitu loh. Bang, ini ujungnya adakah masalah royalti sendiri atau memang hanya ingin meminta klarifikasi kalau menuliskan nama aja di... Mungkin bisa didengar ya dari podcast atau dari wawancara Pak Yoni sendiri. Dia cuma minta klarifikasi, minta informasi. Itu doang awalnya, sampai sekarang dia akan itu juga. Dia nggak pernah bicara royalti. Berarti kemungkinan untuk mediasi lagi atau bisa mencari jalan tengah di luar proses hukum masih kemungkinan ada bang? Saya rasa sangat besar. Kenapa? Dia cuma minta informasi doang, ngajak komunikasi doang gitu loh. Dia selama itu menyanyikan lagu, masa pencipta dan penyanyi nggak pernah kenal, itu aja sih harapannya. Sekarang dicuekin, mungkin dia udah tua, mungkin beliau udah emosi atau apa, kita nggak tahu juga. Saat ini sudah ada yang menghubungi dari pihak Lesti sendiri? Belum ada. Ya? Tapi hal itu terbuka dari pihak abang sendiri bang? Banget terbuka kayaknya. Siap. Tapi bang, terkait dugaan bahwasannya Bang Doni Dores itu di boykot dari beberapa pihak, apakah benar itu bang? Tanggapannya gimana? Kalau tanggapan saya atau Pak Yoni nih, kalau dari Pak Yoni saya bilang, ya itu bukan nggak ada masalah buat dia. Itu udah nggak ada masalah. Atau paling dia berkata, saya udah 70 tahun ini, nggak ada masalah itu buat dia. Dia cuman ada hak hak azazi, hak harga diri dia gitu, itu aja. Termasuk soal tudingan dia cari panggung lah segala macam bang. Ini apalagi panggungnya dia udah senior banget. Kalau lagunya udah populer duluan, kan itu kan, udah dipopulerkan oleh Isdalia, kan itu kan tulisannya. Kalau saya memang baru tahu, namanya klien kan saya nggak tahu banyak gitu. Tapi yang terkait keadaan mental atau psikis dari Bang Yoni sendiri, banyak serangan, nah itu gimana? Oh, lumayan lah, sesuai dengan umur lah, sesuai dengan umur tingkat stresnya. Kalau dibilang stres, dia mencoba menampik itu, tapi nggak bisa juga, tetap dia berpikir. Bang, kalau ada tuduhan atau pemikiran dari orang-orang Pak Yoni ini ingin mengincar komersilnya gitu bang, gimana bang? Dari lagu yang diproduksi sama Ales ini bang? Sekarang kalau ngambil komersil dari mana? Sementara yang mengurus royalti itu ada LMKN, dan dia tahu dia cuma beres kok. Dan kedua, yang di undang-undang yang dilindungi apa? Izinnya, bukan nilainya. Izinnya nilai. Seandainya seorang itu udah izin atau keluar nunggu, pidananya nggak akan ketemu, nggak bisa. Orang udah ngomong izin kok. Kan itu. Bang, tapi dari pihak Bang Yoni juga udah sempat mengeluarkan nilai nggak bang? Tuntutan. Nggak ada tuntutan nilai, ya? Nggak ada tuntutan nilai. Dari awal, dia boleh lihat di statementnya, di wawancara, dia haram buat dia gitu loh. Dia masih bisa nyari duit, kan itu bahasanya. Nggak ada, makanya di dalam pelaporan itu berapa kerugiannya, nggak ada itu. Nggak ada nilai, kita nggak pernah bicara nilai. Artinya ini lebih pada adab aja bang sebetulnya. Tuh. Etika. Itu adab, ya. Karena dia merasa udah tua banget, yang Tidak Lesti hargai. udah muda banget, masih muda banget. Kenapa sih? Udah nyampe ke rumah loh. Malah yang tua ke rumah tidak ketemu lagi ya. Iya, gitu loh. Itu yang terjadi. Katanya pihak LMKN bersedia menjadi mediator. Jembatan nih.
Seharusnya begitu. Dia wadah lah. Memang wadah walaupun tupoksinya di luar itu, tupoksinya nggak sampai ke titik itu, tapi dia itu perangkul semuanya antara penyanyi dan pencipta. Kan itu yang dia urusin. Ada pencipta, ada penyanyi, ada penciptanya, baru dia bisa bekerja. Kalau ada penyanyi nggak ada penciptanya, dia nggak bekerja kan? Bang, terakhir sebelum pelaporan ini, kapan ke komunikasi terakhir atau upaya komunikasi ya, bukan komunikasi, tapi upaya untuk berkomunikasi dengan pihak Lesti, Bang? Komunikasinya cuman gini, upayanya cuman dengan somasi itu aja, karena kita nggak punya kontak, nggak ada kenal dengan siapa. Itulah, cuman dengan di somasi itu ada kop surat dan di situ ada nomor yang bisa dihubungin, kan gitu. Tapi alamat yang disomasi tepat, artinya supaya surat ini jatuh ke tangan yang tepat. Kita somasi langsung antar ke rumah Lesti, bukan lewat DNA, langsung ke rumahnya, nggak lewat DNA. Artinya logika dasarnya berarti Lesti terima dong. Orang udah ke rumahnya. Iya kayaknya kan. Cuman yang terimanya apa, pembantunya, apa stafnya, apa yang kerja pegawainya, kita nggak tahu. Karena kita bisanya cuman sampai pagar. Bang, kan abang bilang kemarin juga nggak hanya Lesti bang, banyak orang-orang juga mau dilaporin. Nah, kapan bang? Apakah mau menunggu dengan Lesti ini kelar atau continue lanjut gitu bang? Kalau kami sendiri sebagai kuasa hukum tergantung perintah klien. Kami kan sifatnya melayani jasa. Oh kerjakan, nggak kerjakan, gitu aja. Sampai sini aja, udah sampai sini aja. Jangan kan itu. Saat ini juga dicabut kuasa sama Pak Yoni, kami nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi penegasan aja bang. Hah? Berarti penegasan aja, berarti pintu RJ ini masih terbuka ya? Terbuka saya rasa. Kenapa? Nggak ada niat apa, nggak ada niat nominal di situ, nggak ada. Aneh juga kalau ketika tidak ada komunikasi. Justru karena keanehan itulah terjadi sampai ke titik ini. Kalau nggak ada yang aneh nggak akan sampai titik ini, ya kak. Jadi selalu nggak ada yang aneh, kalau calling aja dah nggak akan sampai ada pelaporan. Mungkin ada kalimat yang disampaikan Bang Yoni ke Lesti yang harus disampaikan lewat apa mungkin? Pak Yoni yang saya kutip bahwa kata-katanya cuman respon, itu doang. Respon, itu doang. Nggak ada lagi yang lain. Cuma minta direspon kan. Kalau setelah direspon, kan bisa komunikasi kan gitu. Bapak lihat kan di wawancara-wawancara yang sebelumnya, Ya. Pak Yoni selalu statement terakhir, apa kata-kata yang mau diucapkan ke Lesti? Respon, itu doang. Setelah ada respon berarti ada komunikasi. Iya, kalau ada respon ada komunikasi. Bang, untuk yang dibawain Lesti saat konser gitu gimana bang? Dilaporkan juga bang? Itu kan masalahnya performance right. Kita harus menggali data, IO-nya udah ke LMKN apa belum? Kita belum ngutang-ngatik itu. Belum ke situ, nggak sampai ke situ. bang? Kagak. Kalau performing right nggak sampai ke pidana, cuman itu gugatan. Tapi akan diurus juga untuk IO, bahkan kabarnya stasiun TV juga mau dimintai Kembali penangguhan. lagi ke Bapak Yoninya. Oh iya. Kita pekerja kan? Kita kembali lagi Pak Yoninya. Kalau diperintahkan seperti ini, kita lakukan seperti ini. Tapi sampai sejauh ini belum ada bang. Belum ada. Berarti Pak Yoni hanya fokus pada LK dulu bang ya? LK dulu. Siap. Bang, Om Yoni pemeriksaan tanggal berapa mungkin ada info? Minggu depan tanggalnya belum dipastikan, nanti dia akan hubungi saya. Oke. Terima kasih bang. Oke.